Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sholat Jumat dan khutbah beserta permasalahannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Bagas Soleh dan rekan satu saya Ahmad Matori Jalil. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat pengganti zuhur yang wajib dilakukan setiap hari Jumat. Karakteristik khusus sholat Jumat. Pertama, dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, minimal 40 orang laki-laki dewasa. Ketiga, harus didahului dengan khutbah. Dan yang terakhir, menggantikan sholat zuhur. Syarat wajib sholat Jumat yaitu seperti 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Laki-laki, 6. Sehat, 7. Bertempat tinggal tetap atau mukmin. Yang tidak wajib sholat Jumat yaitu seperti 1. Orang kafir asli, 2. Anak kecil atau belum balik, 3. Orang gila, 4. Budak, 5. Wanita, 6. Orang sakit, 7. Musafir. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, tempat bermukim tetap. Sholat Jumat harus dilakukan di tempat tetap seperti masjid atau tempat yang biasa dipakai untuk sholat Jumat, bukan di tempat yang berpindah-pindah. Yang kedua, jumlah jamaah 40 orang laki-laki. Sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah, minimal ada jamaah yang cukup. Dalam mazhab Syafi'i biasanya minimal 40 orang. Yang ketiga, masih dalam waktu zuhur. Rukun sholat Jumat. Yang ke-1, 2 khutbah seperti 1. Khotib berdiri saat khutbah, 2. Duduk di antara kedua khutbah, 3. Ada 5 rukun dalam khutbah. Yang kedua, sholat 2 rakaat berjamaah seperti 1. Setelah khutbah selesai, 2. Minimal 40 jamaah yang sah. Yang ketiga, dilakukan dalam waktu zuhur seperti 1. Seluruh rangkaian harus selesai, 2. Jika terlambat ganti sholat zuhur. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah ucapan yang berisi zikir kepada Allah, disampaikan dengan syarat-syarat tertentu sebelum sholat Jumat untuk menggantikan 2 rakaat zuhur. Fungsinya sebagai pengingat, nasihat, dan menyampaikan ajaran Islam. Kedudukannya, khutbah Jumat merupakan bagian dari syarat sah sholat Jumat. Rukun khutbah dibagi menjadi 5 bagian yaitu 1. Memuji Allah seperti di kedua khutbah, lafaz sudah tertentu seperti contohnya Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, sholat kepada Nabi seperti contohnya 1. Di kedua khutbah, 2. Lafaz sudah tertentu seperti contohnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa seperti contohnya 1. Menasihati untuk bertakwa, 2. Lafaz tidak tertentu atau bebas, 3. Bisa dalam bahasa apapun yang dipahami. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran seperti contohnya di salah satu khutbah yaitu bebas memilih. Kedua, minimal 1 ayat lengkap. Yang kelima, doa untuk kaum muslimin seperti contohnya 1. Di khutbah kedua, 2. Untuk mukmin laki-laki dan perempuan. Syarat khotib. Pertama, dapat memperdengarkan khutbah. Khotib harus mampu menyampaikan khutbah dengan suara yang cukup jelas dan lantang agar dapat didengar oleh jamaah. Kedua, muallah atau tidak terputus. Istilah ini biasanya merujuk pada bagian penghubung atau penyambung dalam khutbah.
ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, suci dari hadas dan najis. Tata cara pelaksanaan khutbah. Pertama-tama, khatib naik mimbar dan menghadap jamaah. Khutbah pertama berisi 5 rukun khutbah. Yang pertama, mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran dalam khutbah pertama. Yang kelima, membaca doa untuk kaum muslimin. Selanjutnya, duduk sejenak atau pemisah antara kedua khutbah. Dan tumaknina atau tenang. Khutbah kedua berisi 5 rukun khutbah dan wajib ada doa untuk muslimin. Selanjutnya, turun untuk memimpin sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yanzilul khatibu ba'da faraghihi minal khutbati wa yusalli bin nasil jumu'ah, yang artinya kemudian khatib turun setelah selesai dari khutbah dan dia sholat Jumat bersama orang-orang sebagai imam. Dan saat khutbah, yang pertama, al-insat, diam dan mendengarkan, tidak berbicara sama sekali dan fokus pada khutbah. Yang kedua, tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang dikerjakan ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. 2 rakaat ringan jika baru datang saat imam sedang berkhutbah, kemudian duduk dengan tenang. Pengecualian, diperingatkan bahaya, orang buta akan jatuh dan hal darurat atau mendesak. Tata cara sholat Jumat. Persiapkan sebelum waktu zuhur. 1. Mandi dan berpakaian rapi. 2. Berangkat ke masjid. Selanjutnya, waktu zuhur masuk, yaitu 1. Khatib naik mimbar. 2. Jamaah diam mendengarkan. Selanjutnya, khutbah 15-20 menit seperti khutbah 1, dan dilanjutkan duduk dan dilanjutkan lagi khutbah kedua. Selanjutnya, sholat 2 rakaat seperti 1 berjamaah dengan imam, 2 minimal 40 jamaah laki-laki. Selanjutnya selesai dengan dilanjutkan doa dan zikir dan kewajiban Jumat terpenuhi. Sunnah sholat Jumat. 1. Mandi atau al-ghuslu, yaitu mulai fajar hingga berangkat dan untuk semua laki-laki atau wanita. 2. Membersihkan badan, yaitu hilangkan bau tidak sedap dan gunakan deodoran alami. 3. Pakaian putih bersih. Putih adalah yang terbaik, bersih dan rapih. 4. Grooming, yaitu 1. Potong kuku dan rambut. 2. Cukur bulu ketiak dan kemaluan. 3. Pakai wangi-wangian terbaik. Selanjutnya, permasalahan kontemporer, yaitu 1. Keterlambatan jamaah. Problemnya yaitu datang saat khutbah hampir selesai, dan solusinya disiplin waktu dan datang sebelum khutbah. Yang kedua, kapasitas masjid terbatas. Problemnya yaitu 40 orang tapi masjid penuh, dan solusinya sholat bergiliran atau gunakan halaman. Yang ketiga, bahasa khutbah. Problemnya yaitu zaman tidak paham bahasa Arab.
Solusinya, rukun dan khutbah tetap Arab dan isi bebas. Yang keempat, waktu khutbah terlalu panjang. Problemnya yaitu jamaah bosan dan waktu duhur habis. Solusinya, efektif 15-20 menit, fokus substansi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.